Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Sahabat cinta keluarga yang dirahmati oleh Allah, kita bersyukur saat ini masih dapat menyaksikan, boleh jadi mengantarkan keluarga besar kita dalam perjalanan menuju Baitullah. Selayaknya kita pun menyambut panggilan itu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mul la syarika lak. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Ini dzikir yang sangat menggetarkan setiap kita manakala mendapat kesempatan hadir ke Baitullah, baik melaksanakan haji maupun umroh. Apalagi musim haji yang begitu dinantikan sekian lama oleh kita dan keluarga kita. Maka tentu kebahagiaan yang sangat luar biasa kalau saat ini di tengah-tengah keterbatasan setiap kita bisa hadir di Baitullah. Namun demikian, pada kesempatan cinta keluarga, pada kesempatan ini kami ingin mengingatkan 6 hal bagi keluarga kita yang tahun ini kembali bisa hadir di Baitullah. Yang pertama, pastikan luruskan niat kita semata-mata ibadah kepada Allah. Hati ini seringkali mengalami perubahan. Hati ini seringkali ditempa berbagai godaan, sehingga boleh jadi menggelincirkan niat ibadah kita. Oleh karena itu, ketika kita bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Innal hamda, sesungguhnya segala puji itu milik Allah. Maka seringkali diingatkan, jangan sampai kita ingin dapat pujian dari siapapun, karena segala puji milik Allah. Semua nikmat juga milik Allah. Semua kedudukan, kehormatan adalah milik Allah. Pastikan hati kita, niat kita, ibadah semata-mata karena Allah. Kita tanggalkan semua itu. Ingin dipuji, merasa berkuasa, dan merasa semua nikmat yang dimiliki hasil kerja keras kita, bukan. Itu semua milik Allah. Dan kita akan kembali kepada Allah. Bersyukur hari ini kita diundang menuju rumahnya. Tapi satu saat nanti setiap kita akan kembali kepada Allah. Tidak bisa lagi kembali ke dunia ini. Oleh karena itu pastikan. Yang pertama, sahabat dimanapun kita berangkat haji tahun ini. Dari embarkasi manapun saudara kita berangkat haji tahun ini. Luruskan niat kita. Ini yang harus selalu diingatkan bagi setiap kita. Karena niat menentukan nilai. Karena niat akan menentukan kualitas ibadah kita. Niat adalah penentu dari semua perjalanan aktivitas kita dan ibadah kita, termasuk haji kita. Yang kedua, hadirkan stok sabar. Karena ibadah haji adalah prosesnya melelahkan. Akan kita rasakan bagaimana prosesi haji kita lalui, kita jalani. Dari berangkat dari rumah, harus berkumpul di tempat yang telah kita lakukan dan kita sepakati oleh para panitia penyelenggara haji daerah. Kemudian kita pun harus nunggu sekian
lama sekian waktu di embarkasi pemberangkatan. Semua proses haji melelahkan. Oleh karena itu, hadirkan kesabaran. Siapkan stok sabar. Seringkali kita gagal kita gagal ibadah kita. Ramadan gagal, haji gagal, yang lainnya karena kita tidak memiliki kualifikasi kesabaran. Maka tidak berlebihan kalau Khalifah Ali karamallahu wajhah yang dikutip oleh Imam An-Nawawi juga Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan nasihat kepada kita. As-sabru minal iman karoksi minal jasad. Sabar itu adalah sebagian dari iman. Laksana kepala bagian dari tubuh kita. Jadi kalau kita kehilangan kesabaran, maka kita kehilangan esensi jati diri kita. Maka kita pun melihat, mengetahui Asmaul Husna diakhiri dengan as-sabru. Ini menunjukkan sebagian para ahli memberikan nasihat kepada kita. Sabar itu tanpa batas. Yang membatasi itu adalah hawa nafsu kita. Untuk sahabat, keluarga, teman kita yang tahun ini ditakdirkan sedang dalam proses perjalanan haji, baik yang sedang di Madinah maupun sudah berada di Mekah, menuju hari-hari menuju Arafah, pastikan hadirkan kesabaran dalam prosesi-prosesi ibadah yang melelahkan. Apalagi hari ini, saat ini musim haji berada di musim panas. Oleh karena itu pastikan di samping kita ikhtiar dengan panduan para ahli kesehatan, panduan para pembimbing, para mutawif. Tugas kita adalah menghadirkan rasa sabar di dalam hati dan jiwa kita. Maka Allah pun menyebutkan innallaha ma'as-sabirin. Kalau kita ingin disertai dengan Allah, kita ingin selalu bersama Allah, kita ingin Allah selalu hadir bersama kita, maka pastikan setiap kita memiliki stok sabar yang memadai. Jangan sampai kita kehilangan kesabaran kita. Kalau kesabaran kita hilang, itu artinya kita kalah dalam perjalanan ibadah kita. Yang ketiga adalah perbanyak dzikir. Perjalanan spiritual menuju Baitullah dengan seluruh rangkaian ibadah di dalamnya. Pastikan sahabat semua kita selalu menjaga dzikir kita. Berzikir artinya bersyukur kepada Allah. Bersyukur artinya berbuat, bersikap, bertindak seperti yang diinginkan oleh Allah. Oleh karena itu, Al-Quran memberikan panduan kepada kita. Fala rofasa wala fusuko wala jidala fil hajj. 3 poin ini seringkali membuat kita lupa untuk memperbanyak dzikir kepada Allah. Karena setan akan selalu berusaha menggelincirkan, membelokkan, mengeruhkan hati dan pikiran kita. Sehingga kita kehilangan orientasi dalam perjalanan ibadah, terutama di dalam ibadah haji kita. Oleh karena itu, sahabat dan keluarga yang dirahmati oleh Allah, pastikan keluarga kita, jemaah haji kita, orang-orang yang kita cintai, yang hari ini berada dalam perjalanan menuju tanah suci, ingatkan termasuk diri kita untuk senantiasa memperbanyak dzikir kepada Allah. Dzikir sekali lagi berarti berbuat, bersikap, bertindak seperti yang diinginkan oleh Allah. Salah satunya dari sekian banyak yang dipandu oleh Allah. Hati-hati. Fala rofasa wala fusuko wala jidala fil hajj. Seringkali kita sering berbantah-bantahan, kita seringkali berdebat kusir, kita seringkali merasa lebih hebat. Ini juga yang harus diperhatikan oleh kita. Yang keempat, waspada. Perjalanan yang melibatkan orang banyak bersifat kolosal.
di tempat yang asing bagi kita, ketemu dengan orang-orang yang boleh jadi baru kita kenal. Waspadalah terhadap barang-barang kita. Waspadalah terhadap jiwa kita. Waspada terhadap niat kita. Sekali lagi, setan tidak pernah ridho terhadap hamba Allah dalam ibadah dan ibadahnya sukses. Setan akan berusaha menggelincirkan. Setan akan berusaha memporak-porandakan. Setan akan berusaha menghancurkan. Setan hanya menawarkan satu pilihan. Menjadi pemenang atau menjadi pecundang. Oleh karena itu, sahabat KLCBS yang dirahmati oleh Allah, keluarga yang dirahmati oleh Allah, sahabat-sahabat dimanapun, yang hari ini keluarga kita dalam persiapan atau dalam proses perjalanan haji, pastikan dan ingatkan untuk tetap waspada. Baik terhadap kehadiran orang-orang asing di sekitar kita, ataupun waspada terhadap bisikan iblis, bisikan setan yang bisa menggelincirkan orientasi ibadah kita. Jangan sampai ibadah kita yang menunggu sekian lama, biaya yang tidak sedikit, menjadi sia-sia. Oleh karena itu, waspada menjadi catatan setiap kita. Waspada harus menjadi langkah kita dalam mengikuti prosesi haji ini. Kemudian yang kelima adalah cerdik. Kita harus mampu membaca situasi. Kita harus mampu membaca keadaan, kondisi yang membuat kita nyaman, aman, dan selamat dari perjalanan yang melibatkan banyak orang. Mungkin sekian juta orang hadir di tempat yang sama, waktu yang sama. Maka kita harus cerdik, menempatkan posisi dengan bekal selalu berzikir kepada Allah. Selalu waspada, itu yang akan memandu hati dan jiwa kita. Dan Allah akan senantiasa melindungi setiap hambanya yang berzikir kepadanya. Kalau kita mengingat Allah, Allah pun mengingat kita. Oleh karena itu, sahabat, pastikan kita tetap cerdik. Membaca situasi, membaca keadaan, menempatkan diri dalam situasi gelombang manusia dalam perjalanan prosesi yang sangat kolosal ini. Ini adalah inaugurasi dari kehidupan kita di alam mahsyar. Begitu para ulama sering memberikan ilustrasi tentang perjalanan haji yang sangat luar biasa. Yang keenam, kita senantiasa untuk tetap kompak dalam menjaga kebersamaan kita, dalam menjaga kohesivitas kita, untuk tidak egois dalam perjalanan. Meskipun ibadah ini bersifat personal, tapi perjalanannya bersifat kolosal, bersifat berjamaah. Oleh karena itu, 6 hal sahabat dan keluarga yang dicintai oleh Allah untuk bekal setiap kita perjalanan haji ke Baitullah. Luruskan niat, hadirkan kesabaran, perbanyak dzikir kepada Allah, waspada terhadap orang-orang sekitar kita yang asing, orang-orang yang baru kita kenal, dan yang lebih penting lagi, waspada terhadap bisikan iblis dan setan. Tetap cerdik menempatkan sesuatu diri kita, dan jangan lupa jaga kohesivitas kita, jaga keberjamahan kita, jaga kekompakan kita, agar kita bisa terhindar dari pesan Al-Quran, pala ropasa wala pusuko wala jidala fil haj. Selamat menjalankan ibadah haji yang tahun ini mendapat kesempatan undangan Allah. Dan kita tetap berdoa, mudah-mudahan Allah yang maha kuasa
Allah yang Maha Kaya mempantaskan kita di tahun-tahun berikutnya kita pun bisa hadir di Baitullah. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.